Halo adik-adik super kid yang hebat-hebat. Ketemu lagi dengan Lause Sandria. Apa kabarnya hari ini? Sekarang Lause bersama Lause Suli dan Lause. Astida. Wah, kita bersyukur pada Tuhan yang sudah memelihara kita hari demi hari ya. Enggak terasa loh, kita sudah mau Imlek lagi. Lause tahu berapa hari lagi? Nggak tahu loh Enggak sih. tahu. Kalau Lause Suli? Tahu dong. Oh. 12 hari lagi. Oh, 12 hari lagi. Berarti kita mau konyennya. Wah, Lause sudah beli baju ya? Sudah sih. Oh iya, nah kita bersyukur pada Tuhannya sudah memelihara kita, memimpin kita melewati hari demi hari. Sekarang Lause juga mau ngajak adik-adik semua memuji Tuhan dengan lagu syukur ya. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur. Hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan anak-anaknya. Yesus kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur pada Tuhan yang begitu mengasihi kami, memimpin menuntun kami melewati hari demi hari. Terima kasih sehingga saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Wah, adik-adik tahu nggak, Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau Tuhan sangat sayang kita, kita juga harus
sayang sama Tuhan. Iya, sayang sama Tuhan Iya, juga ya. Lause. Nah, makanya saat ini Lause juga mau ngajak adik-adik nyanyi sebuah lagu yang berjudul Yesu Wo Aini. Yang lagu ini pernah kita nyanyi beberapa waktu yang lalu, bait pertama dan keduanya. Sekarang kita mau nyanyi bait 3 dan 4-nya. Sudah Lause kasih bahasa Indonesianya juga ya. Jadi kita bisa nyanyi Mandarin dan Indonesia ya. Oke. Cu Yesu Wo Aini. 主耶稣，我荣耀你，你流尽宝血换我的生命。主耶稣，我爱你，如果没有你，一切没有意义。主耶稣，我仰望你，所有的赞美荣耀都归你。主耶稣，我爱你，不会让你白白牺牲了自己。我感谢你，我仰望你，我荣耀你，主我爱你。啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦。Yesus memuliakanmu. Yesus ku muliakanmu, darah kudusmu tebus hidupku. Yesus ku cintamu, tanpamu hidupku tiada berarti. Yesus ku menyembahmu, segala kemuliaan bagimu. Yesus ku cintamu, tanpamu sia-sia pengorbananmu. Terima kasih harapanku, muliakanmu, ku cintamu. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oke deh, tibalah saatnya kita mau mendengar firman Tuhan ya. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, langsung mau ngajak kita nyanyi sebuah lagu lagi, yaitu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
Penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami ucapkan syukur pada Tuhan. Pada saat ini kami boleh memuji nama Tuhan, dan saat ini juga kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa subur dalam hati kami. Buka hati dan pikiran kami agar kami sungguh boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila Tuhan pimpin dan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih, kami berdoa dan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau tanya ya. Semua pasti punya teman ya. Adik-adik punya teman yang nakal enggak? Nah, pasti ada ya. Kalau teman yang nakal, apakah adik-adik mau bermain dengan teman yang sangat nakal itu? Wah, pasti ada yang bilang, enggak mau main dengan orang yang nakal. Nanti dia bisa melukai aku. Wah, terus kalau tidak mau dengan teman yang nakal, yang jahil, terus adik-adik pengen punya teman yang seperti apa? Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan bersama. Duduk yang manis ya. Oke, kita dengar firman Tuhan bersama. Di kota Yeriko ada seorang yang sangat kaya. Rumahnya besar dan bagus. Pakaiannya banyak dan indah-indah. Makanannya juga banyak dan enak-enak. Dan uangnya juga banyak. Bapak ini bernama Zakheus, badannya pendek. Apakah Zakheus senang menjadi orang kaya? Ternyata Zakheus tidak senang. Kenapa? Coba kita dengar ya. Saya tidak punya teman, tidak ada yang mau datang main ke rumahku. Tidak ada yang mau jalan-jalan denganku. Orang-orang membenciku. Mereka bilang aku ini jahat, curang dan sebagainya. Bapak Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau penagih uang pada orang-orang yang berjualan di pasar. Tetapi Zakheus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari yang seharusnya. Untuk apa uang itu? Untuk dia sendiri. Itu sebabnya ia menjadi kaya. Karena itulah orang-orang lain marah, benci dan tidak menyukainya. Kalau dia lewat, orang-orang berbisik. Ih, orang berdosa. Suatu hari Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya. Zakheus belum pernah melihat Tuhan Yesus. Ia hanya mendengar bahwa Tuhan Yesus itu baik dan suka menolong orang dengan kuasanya. Zakheus ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia ingin melihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Zakheus menunggu di pinggir jalan dengan sabar. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan lewat di situ. Nah, itu dia. Zakheus melihat rombongan orang banyak berjalan ke arahnya. Tetapi mana Tuhan Yesus? Oh, dia ada di tengah-tengah orang banyak. Zakheus berlari mendekati rombongan itu. Ia berusaha melihat Tuhan Yesus, tetapi badannya pendek sehingga terhalang oleh orang-orang di depannya. Zakheus menjinjitkan kakinya.
Tetap tidak kelihatan. Lalu ia mendesak orang banyak itu agar dapat tiba di depan, tetapi tidak dapat. Orang begitu banyak mengerumuni Tuhan Yesus dan orang-orang tidak mau membeli jalan pada Sakeus. Sakeus menjadi sedih dan kecewa. Bagaimana nih? Saya tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Tetapi tiba-tiba ia mendapat akal. Ia berlari mendahului rombongan Tuhan Yesus. Aku harus naik ke atas pohon ara itu. Aku harus cepat-cepat naik. Di atas pohon saya pasti dapat melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Sakeus menantikan Tuhan Yesus lewat di bawahnya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah dekat. Saya dapat melihat wajah Tuhan Yesus yang penuh kasih. Tiba-tiba tepat di bawahnya Tuhan Yesus berhenti. Dan Tuhan Yesus memandang ke atas pohon. Sakeus sangat terkejut. Semua orang sekarang berhenti dan memandang kepadanya. Aduh, Sakeus sangat malu dan takut. Tetapi Tuhan Yesus tersenyum kepadanya dan berkata, Zakeus, turunlah, aku hendak ke rumahmu. apa? Tuhan Yesus hendak ke rumahku? oh Sakeus senang sekali. Ia segera turun dan menghampiri Tuhan Yesus. Mari Tuhan. Katanya dengan gembira. Lalu Tuhan Yesus berjalan bersama Sakeus ke rumahnya. Orang banyak memperhatikan dengan heran. Mengapa ya Tuhan Yesus mau ke rumah Zakeus? Bukankah Zakeus itu orang berdosa? Jahat lagi. Seharusnya Tuhan Yesus tidak berteman dengannya. Katanya dengan marah. Tetapi Tuhan Yesus tidak memperdulikan mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi Sakeus. Ia mau menolong Sakeus supaya menjadi orang yang baik, yang mengasihi Tuhan dan orang lain. Sakeus sangat senang karena Tuhan Yesus mengasihinya. Sekarang Sakeus menyesal karena ia suka berbuat jahat. Dengan sedih Sakeus berkata, Tuhan Yesus, saya suka berbuat jahat. Ampuni saya Tuhan Yesus, saya menyesal sekali. Saya akan memberikan setengah hartaku kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. orang-orang heran melihat Sakeus. Sakeus berubah. Dulu dia jahat, sekarang menjadi baik. Dulu merampas, sekarang memberi. Itu semua setelah Sakeus mengenal Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang Lose mau ngajak adik-adik membaca ayat hafalannya yang ada di Markus pasal 2 ayat 10 ya. Nah gampang loh ya. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Nah karena Yesus yang sanggup mengampuni dosa seperti dia mengampuni dosanya Sakeus. Nah adik-adik tahu, tadi Sakeus sebenarnya semua orang gak suka dia. Semua orang benci dia, tidak mau berteman dengan dia, tidak mau bermain dengan dia. Tapi Yesus tetap sayang dia, Yesus tetap mengasihi dia. Dan Yesus mau mengampuni semua dosa-dosanya. Nah maka Sakeus pun berubah. Dulu dia sangat benci orang, sekarang dia menjadi mengasihi. Kalau dulu dia merampas uang orang banyak-banyak supaya dia menjadi kaya raya, sekarang dia malah memberi, ya, memberi. Nah, semua itu terjadi setelah Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang baik ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mau menolong adik-adik semua ya. Semua dosa-dosa adik-adik yang pernah dilakukan, misalnya pernah mencuri, pernah berbohong, tidak taat pada papa mama. Yesus mau mengampuni dan mengasihi adik-adik supaya adik-adik menjadi orang yang baik, orang yang taat pada papa mamanya dan taat pada Tuhan. Nah mau kan? Nah pasti mau, karena Tuhan Yesus sangat sayang kita. Kita harus berubah seperti Sakeus menjadi orang yang baik. Nah oke deh, sekarang Lose juga mau ngajak adik-adik nyanyi sebuah lagu yaitu Oh Sakeus.
orang pendek, kecil berteriak. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Sakeus, turunlah. Aku hendak ke rumahmu." Oke deh, sekarang kita mau berdoa ya sebelum kita bubar. Bapa di surga, terima kasih, kami ucapkan syukur pada Tuhan. Sangat senang hari ini kami boleh datang memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan senantiasa memelihara kami, menolong kami agar kami senantiasa boleh hidup berkenan kepadamu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke deh, bye-bye. Sampai ketemu lagi ya. God bless you.